Oke, kali ini kita masuk ke bahan kita ketika 3. Tadi dari judul perikopnya dari Lukas ini ya. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita baca bergantian. Ya, Abang ayat yang ganjil, adik-adik ayat yang genap ya. Boleh dibaca bergantian, nanti duluan yang genap itu turut, setelah itu Yuni adik. Oke, Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Oke, nah jadi Abang akan sedikit review ya, Dik. Ini kita akan masuk ke bahan KTK 3 tentang hal mengikut Yesus. Jadi kalau kemarin di KTK 1 kita itu belajar tentang ketuhanan Kristus, dari situ kita diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kecuali tanpa dimampukan oleh Roh Kudus. Itu berarti kita hanya akan dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang menjadi kondisinya nggak bisa menjadi penghalang kita untuk mengakui Kristus. Termasuk kemarin ya, kita diingatkan bagaimana keadaan yang cukup sulit ya di Palestina waktu itu di masa penjajahan Romawi. Terus di KTK 2 kita diingatkan tentang tujuan kedatangan Kristus ya, tujuan kedatangan Allah itu untuk memulihkan ya, memulihkan kita secara holistik, secara utuh, tetapi kita perlu membuka hati kita dengan sungguh. Ya, kemarin kita diingatkan bagaimana seorang janda miskin yang akhirnya kepada mereka datang seorang nabi yang bernama Elia, ya bagaimana nanti janda miskin itu dengan segala kemiskinannya dia tetap mau percaya kepada Tuhan, tetap mau melayani Tuhan. Orang-orang yang punya iman seperti ini yang akan dipulihkan. Terus kita diingatkan bagaimana Naaman itu ya orang yang melepaskan egonya, melepaskan kesombongannya, melepaskan topengnya, melepaskan kepalsuannya, orang-orang seperti itulah yang akan dipulihkan oleh Kristus, ya, yang akan merasakan pemulihan oleh Kristus. Jadi dengan suatu iman, dengan suatu kepercayaan, bahkan dengan kerendahan hati, kita diminta untuk datang kepada Kristus. Orang-orang seperti inilah yang akan mengalami pemulihan. Lalu di bahan yang ketiga ini, ya hal mengikut Kristus, ya hal mengikut Tuhan, itu sebenarnya ada suatu perbincangan ya tentang 3 orang. Tadi bisa kita lihat di dalam teks ya hal mengikuti Yesus ada 3 orang di dalam teks ini yang sedang berbincang dengan Kristus. Jadi kemarin kita udah bahas bagaimana ya keadaan waktu itu, bagaimana kesulitan waktu itu yang terjadi. Ya kita kemarin udah belajar bahwa ya ini adalah momen di mana Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Berarti banyak motivasi, banyak tujuan, banyak keinginan mereka yang terselubung untuk mengikut Kristus. Lalu keadaan politik waktu itu, orang-orang Yahudi itu dalam kesulitan, dalam tekanan. Makanya mereka itu kan minta biar ada yang menjadi pembela mereka. Jadi ya mereka waktu itu lebih dijajah oleh bangsa Romawi yang menjajah mereka. Dan waktu itu yang memerintah Kaisar Tiberius. Jadi teks yang kita baca ini ada di daerah Yudea. Yang memerintah waktu itu Pontius Pilatus. Jadi mereka ini dituntut untuk membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Makanya itu kan ada peristiwa waktu itu Yesus dicobai oleh ahli Taurat. Yesus, menurutmu, bolehkah kami membayar pajak? Jadi Yesus bilang, ya apa yang menjadi hak Kaisar berikanlah kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada Allah. Dari situ kita dapat memahami bahwa
orang Yahudi itu, orang-orang yang bersama dengan Yesus itu dituntut untuk bayar pajak. Ya, terus waktu itu orang-orang Romawi biasanya yang kaya-kaya, mereka itu biasanya pakai jubah ungu, ya orang-orang semasa Yesus orang-orang Yahudi itu biasanya miskin-miskin. Jadi itu saking mahalnya itu biasanya ya jubah ungu itu dibuat dibuat dari ini ya kerang yang dileburkan gitu. Akhirnya mereka dapat cat ungu seperti itu. Jadi itulah saking kayanya orang-orang Romawi. Nah itulah keadaan politik waktu itu, ya kesulitan yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, di dalam teks ini, Yesus itu sedang menjalankan kegiatannya, sedang menjalankan pelayanannya. Dan waktu itu ada akhirnya 3 orang yang berbeda ya, 3 orang yang berbeda yang datang kepada Yesus. Nanti 3 orang ini bertanya, dia bilang, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nanti Yesus akan bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu orang yang pertama. Nanti setelah Yesus bilang itu, dia pergi. Lalu, di yang kedua, nanti akan ada lagi yang bilang, waktu Yesus ajak, ikutlah aku. Terus orang yang kedua bilang, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, kata orang kedua. Terus nanti Yesus akan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Terus nanti dia pergi lagi. Dan yang ketiga, ya, dia bilang, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamit dulu kepada keluargaku. Terus nanti akhirnya Yesus bilang, siapa orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak uh, untuk kerajaan Allah. Jadi ini kenapa ya? Ya ini ada perbincangan antara Yesus dengan ketiga orang yang berbeda. Kenapa ya semuanya nggak ada seakan-akan kelihatan untuk mengikuti Yesus, nggak ada dialog selanjutnya ya? Ya kemungkinan besar ketiga orang itu pergi ya setelah mendengarkan jawaban Yesus. Kenapa? Karena di sini sebenarnya Yesus itu sedang menegur ketiga orang itu. Kenapa? Ada momen-momen di mana Tuhan menegur kita. Kenapa ada momen di mana Tuhan menegur orang-orang yang sedang berbincang dengan Dia? Biasanya itu karena Tuhan mau membuang berhala yang ada di hati kita. Tuhan seringkali menegur karena mau membuang berhala yang ada di hati kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa sungguh-sungguh dapat menikmati Tuhan jikalau masih banyak berhala yang ada di hati kita. Jadi itu makanya Kristus itu menegur dengan sangat keras kepada setiap orang. Bahkan ini orang-orang yang pengen ngikut Tuhan loh, tapi ditegur oleh Tuhan dan akhirnya dia pergi. Makanya kalau kalian lihat deh teks di bawah ini nanti itu tinggal 70 orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau memastikan biar orang-orang yang mengikut dia itu sungguh-sungguh gitu dan rencananya itu terlaksana. Jadi orang-orang yang militan, yang sungguh-sungguh yang akan nanti pergi melayani dia. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas orang yang pertama. Orang yang pertama yang berkata bahwa Tuhan gitu ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Itu yang dikatakan oleh orang yang pertama. Ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Orang yang pertama ini ya dari segi omongannya itu bagus, ya bagus, good. Dia pengen ikut Tuhan. Tapi sebenarnya ini adalah jenis orang yang punya motivasi yang salah. Tadi udah kita bahas motivasi orang-orang yang datang mengikut Yesus itu beragam. Mungkin yang pertama bisa soal kenyamanan, bisa soal ya dia nggak bayar pajak lagi, ya bisa soal ya hanya bisa happy happy dengan teman-teman, ada teman-teman persekutuannya, itu ya mungkin bisa soal makan, jadi dia bisa dapat makan gratis. Pernah terjadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan, gitu. Tetapi ya kenyamanan itu pun ternyata harusnya nggak menjadi motivasi utama kita untuk mengikut Kristus. Tuhan itu tahu setiap motivasi kita dan dia menolak ya orang-orang yang punya motivasi yang salah. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang dibilang Tuhan ya waktu itu? Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kamu mau sungguh-sungguh mengikut aku,
Ya, tirulah aku. Ya, anak manusia itu, dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada waktu untuk istirahat. Nggak ada waktu untuk urut-urut kepala, untuk bermalas-malasan. Tapi Kristus itu datang untuk menjalankan perintah Bapaknya. Itu yang menjadi tujuan utama Kristus, dan itu dia lakukan dengan sempurna. Makanya kalau kita baca, ini ada buku yang namanya Gospel for Real Life, dia bilang, Yesus itu layak untuk dikorbankan di kayu salib, bukan hanya karena dia anak Allah, ya dia nggak berdosa, lalu disalibkan. Nggak sesederhana itu. Dia harus menjalankan seluruh perintah Taurat. Itu anak manusia. Dia nggak punya kesempatan untuk meletakkan kepalanya, untuk istirahat, tetapi dia komitmen untuk menjalankan perintah Bapaknya. Makanya Yesus itu bilang, aku itu berbeda dengan serigala, aku berbeda dengan burung. Serigala, kalau adik-adik tahu, serigala itu adalah hewan yang paling loyal dengan pasangannya. Itu serigala. Dia itu paling setia. Dan mereka itu biasanya ada di dalam kawanan, ya ada sekitar 30-40 per kawanan, dan biasanya mereka itu dipimpin oleh seorang serigala pimpinannya yang bernama Alpha. Ya, Alpha. Jadi, dari situ kita tahu bahwa serigala itu sangat loyal ya dengan komunitasnya. Ya, sangat mementingkan ya, keluarganya, kenyamanannya, bagaimana um, kebutuhan mereka satu sama lain. Dan Yesus nggak seperti itu katanya. Bahkan Yesus juga membandingkan seperti burung-burung. Ya bagaimana burung-burung itu ada namanya burung Alpen Swift. Ya burung Alpen Swift itu sampai 10 bulan dia terbang terus. Memang bekerja sih, nggak memikirkan keluarganya, tetapi masih ada waktu. 2 bulan, 3 bulan memikirkan keluarganya, memikirkan circle-nya, memikirkan dirinya. Ya, jadi Yesus bilang, aku nggak seperti itu. Aku nggak memikirkan kenyamananku. Ya, aku hanya memikirkan bagaimana bisa menjalankan kehendak Bapa. Itu yang dilakukan oleh anak manusia itu. Secara nggak langsung tahu nggak di apa yang dimaksud oleh Yesus. Aku berbeda dengan binatang-binatang itu. Aku berbeda dengan binatang-binatang itu. Jadi kalau kamu yang nggak mau sungguh-sungguh meniru teladanku, sebenarnya kamu nggak ada bedanya gitu dengan binatang-binatang yang lain itu. Yang hanya memikirkan dirinya, gitu, hanya memikirkan kenyamanannya itu loh. Keras loh itu, Di. Ya. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh mau mencintai Kristus, ya komitmen melayani Dia, hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya memikirkan kenyamanan kita, nggak ada bedanya dengan binatang. Itu loh yang dibilang oleh Kristus. Ini nggak asal abang interpretasikan ya. Jadi silahkan cari di teks mana itu. Waktu itu ada seorang perempuan yang bilang kepada Yesus, Tuhan izinkanlah aku mendapat belas kasihan-Mu. Terus apa dibilang Yesus? Bagaimana mungkin ya anak-anak Allah itu yang bukan anak-anak Allah, bagaimana mungkin seorang anjing mendapatkan makanan dari anak-anak Allah? Itulah dibilang Yesus. Tapi apa kata kata uh, perempuan berdosa itu? Ya Tuhan, tapi anjing itu pun dapat makanan dari sisa-sisa anak-anak Allah itu. Sampai akhirnya Yesus melihat imannya, gitu ya. Dari situ dia sadar betapa hinanya dia di hadapan Tuhan. Dari situ kita harusnya tahu bahwa kita sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Hanya karena belas kasihan Kristus lah makanya kita bisa mendapatkan anugerah yang sangat melimpah saat ini. Hanya karena belas kasihan Dia. Jadi kita nggak ada bedanya dengan ciptaan yang lain sebenarnya. Ya. Makanya kalau nggak sungguh-sungguh mencintai Kristus, nggak ada bedanya ya, dengan hewan-hewan seperti sebelumnya. Sama kayak ini, abang pernah bilang ke adik-adik, sama kayak kerbau gitu yang berkubang di dalam lumpur. Itulah kita. Hanya karena belas kasihan Tuhan, makanya kita bisa menikmati anugerah yang cukup besar sampai sekarang. Jadi dengan mendengar itu, ya orang itu pergi. Dia nggak tahu ya bagaimana kenyamanan yang sesungguhnya itu ada di dalam Kristus. Cuma kenapa ya Tuhan bilang sedemikian kerasnya? Agar kita membuang berhala yang ada di hati kita. Kemungkinan orang yang pertama ini berhala di hatinya itu adalah kenyamanannya. Ya, soal tempat tinggalnya mungkin. Makanya Yesus bilang anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan Yesus itu dia bicara soal sarang, dia bicara soal liang, tempat tinggal. Jadi ini,
Orang Kristen itu dia harus paham bahwa kita harus paham soal teologi musafir ya. Orang Kristen itu dia adalah seorang pengembara di dunia ini. Ya, kita itu sebenarnya memang nggak punya tempat tinggal di dunia ini. Tempat tinggal kita itu nanti di dalam kekekalan. Makanya murid-murid Yesus itu kan disuruh dua orang dan nggak tahu mau tinggal di mana. Sama juga kayak Abraham. Ya, Abraham pergi kau kemana Tuhan? Nanti akan kasih tahu. Sama juga kayak Musa, silahkan pergi bawa bangsa ini. Aduh, kayak mana ya Tuhan, sangat banyak. Pergilah, nanti akan aku sertai. Sama juga kayak Paulus, dia terus pergi memberitakan Injil. Di mana tempat tinggalnya? Nggak jelas di mana. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan memelihara orang-orang seperti ini, ya, yang nggak mengandalkan dirinya sendiri. Orang Kristen itu, dia adalah seorang musafir, seorang pengembara. Cuma kita ini sejak era modern terlalu memikirkan diri kita sendiri, terlalu memikirkan rumahnya di mana lah, gimana nanti aku lah, pasangan harus sudah ada rumahnya, bahkan ini ya kadang-kadang di reels itu aneh-aneh gitu. Ya kalau bisa dia punya aset 10 miliar lah, udah ada rumahnya, udah ada ininya. Nggak kayak gitu orang Kristen. Ya, jadi em, ya itu. Ya. Yang penting sungguh komitmen melayani Tuhan cukup. Ya, kemarin abang pernah bilang juga, Paulus itu bilang ada baju, ada makanan, udah cukup. Jadi kayak mana bang ini? Silahkan gumulkan secara pribadi sama Tuhan. Kalau Tuhan mau pasti akan dikasih. Gitu, Dik. Ya, kadang-kadang kita terlalu banyak hal yang dipikirkan yang nggak perlu. Itu yang eh, dirasakan oleh orang yang pertama. Ya. Bahkan sebenarnya ya, ini abang mau berbagi ya. Kalau orang-orang dulu, Dik, bahkan ya setelah mereka bangun keluarga, masih ada loh ya yang kontrak, yang tinggal di rumah orang tua, masih ada. It's okay, nggak masalah. Cuma sekarang ya konsep modern ini yang cukup banyak mempengaruhi kita. Harus inilah, harus itulah, harus kayak ginilah. Gitu jadi jadi itulah berhala yang ada yang dimiliki oleh orang yang pertama. Jadi dari sini kita disadarkan ya bahwa marilah kita sungguh-sungguh ya meninggalkan kenyamanan kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Ya karena di dalam Kristuslah ada kenyamanan yang sesungguhnya. Gitu jadi ya abang tahu ini nggak mudah, banyak pergolakan, tapi sadarilah bahwa setiap pergolakan itu ya sama juga ya kayak Abraham. Kenapa Tuhan suruh Abraham itu mempersembahkan Ishak? Karena Tuhan tahu yang jadi berhala di hati Abraham itu Ishak. Jadi bayangkan deh, di sepanjang pegunungan itu, ya di sepanjang kesulitan itu, Tuhan mau mengikis karakternya Abraham. Gitu ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh ya meninggalkan kenyamanan-kenyamanan kedagingan kita dan sungguh-sungguh menikmati Kristus. Seperti itu. Itu yang dirasakan oleh orang yang pertama. Lalu orang yang kedua, ya ketika Yesus mengajak dan berkata bahwa ikutlah aku. Ya orang yang kedua berkata apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Di ayat ke-59b. Kata orang yang kedua. Jadi orang yang kedua ini dia adalah orang yang apa ya, terjebak di dalam pemikirannya sendiri. Gitu, terjebak di dalam pemikirannya sendiri. Jadi seperti ini, Dik. Kita harus sadar bahwa di sini memang cukup mengerikan ya apa yang dibilang Yesus. Waktu ada orang yang berkata, izinkanlah aku mengubur Bapakku. Tetapi Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, dari sini kita diingatkan, Dek, bahwa termasuk orang tua, ya, orang tua tidak lebih tinggi posisinya ketimbang Tuhan. Orang tua tidak lebih tinggi posisinya ketimbang Tuhan. Karena orang tua kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Jadi bayangkan, ya orang tua kita yang sesungguhnya itu yang meminta, gitu ya. Tetapi karena dia diberhalakan oleh itu, ya apa yang menjadi berhala di hatinya, ya kenyamanan keluarganya, kenyamanan kawanannya, kenyamanan orang tuanya, seperti itu.
Tapi apakah di sini orang tuanya itu telah tiada? Belum ya, belum. Makanya dia minta izin untuk menguburkan orang tuanya. Seperti itu menguburkan bapaknya. Berarti memang itu kewajiban orang Yahudi untuk menguburkan bapaknya. Setelah itu ya tanggung jawabnya selesai sebagai seorang anak. Nah, dari sini kita harus mengerti deh bahwa Tuhan itu lebih tinggi posisinya ketimbang orang tua. Jadi ya betul-betul sungguh-sungguh dengarkan Tuhan. Dan biasanya memang ini maksudnya Tuhan apa? Ya, biar akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita boleh melayani keluarga kita, melayani orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita pun harusnya mendengarkan Tuhan agar apa? Agar kita boleh dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Jadi ini adalah juga tipe orang yang sombong, yang merasa bahwa hanya dirinya yang perlu gemuk secara rohani. Keluarganya nggak perlu. Ya cukup aja, bisa aku nanti itu berinteraksi dengan keluargaku. Itu bisalah nanti. Ya setelah aku kerjakan itu baru aku ikut Tuhan. Oh jadi keluarganya nggak perlu gitu untuk mengenal Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil datanglah. Dan ketika kita telah datang, layanilah keluarga dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Bukan berarti akhirnya ya itu sesuatu yang terpisah, melayani keluarga dan melayani Tuhan. Itu nggak terpisah. Ya, jadi ini juga adalah tipe orang yang pengen gemuk sendiri, yang merasa bahwa hanya perlu dia yang bisa menikmati Tuhan, keluarganya nggak perlu. Ya, dan ini juga tipe orang yang punya ketetapan akan hidupnya sendiri berdasarkan pengertiannya sendiri juga. Itu sangat berbahaya ya. Jadi ini adalah tipe orang yang punya ketetapannya sendiri, ya pengertiannya sendiri tanpa mau dikoreksi oleh Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa menjadi orang Kristen itu kita harus merelakan hati kita untuk senantiasa dikoreksi oleh Tuhan setiap saat. Gitu, Dik. Kadang-kadang, ya kenapa ya ada orang yang ini ya, biasanya orang yang punya ketetapan ketetapan sikap, biasanya dia itu akan cenderung untuk menyalahkan orang lain gitu ya, selalu menjadi korban. Karena ya udah kayak gini biasanya, gitu. Aku bisanya kayak gini. Kalau nggak di kayak gini kan aku nggak bisa. Ya berarti kau yang jahat sama aku, ya karena kau melakukan sesuatu yang membuatku nggak nyaman gitu ya. Ini juga tipe orang yang punya ketetapan sikap yang nggak bisa dikoreksi sampai akhirnya dia terus merasa jadi korban, ya, menjadi korban akan segala sesuatu. Makanya di orang Kristen itu dia harus punya sikap yang fleksibel, bisa dikoreksi oleh Tuhan. Ya, lagi seperti ini keadaan yang Tuhan izinkan, lalu mau apa? Ya mau merengek-rengek gitu. Nah, kayak gitu Tuhan, aku maunya kayak gini gitu. Kalau nggak kayak gini berarti kau yang salah Tuhan. Jadi miliki sikap untuk bisa dikoreksi oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ayo ikut aku. Oh enggak Tuhan, oh enggak. Aku harus melayani keluarga aku dulu. Wah, emang kau siapa gitu ya. Berarti apa? Keluarganya lebih tinggi daripada Tuhan. Pengertiannya yang dia pahami itu lebih tinggi daripada yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi, milikilah hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, kayak manapun keadaannya kita harus siap. Makanya Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, pergi beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Nggak baik pun waktunya harus siap menjadi muridnya Kristus. Ya, kadang-kadang kan kita sulit ya. Itu oh nggak bisa ini, aku nggak nyaman dengan keadaan kayak gini. Padahal tujuannya untuk apa? Untuk menikmati Tuhan ya sebenarnya. Untuk berrelasi dengan Tuhan nggak nyaman gitu. Ya, ya memang sebenarnya nggak nyaman karena banyak iblis juga yang menghalangi gitu. Gitu ya, Dik. Nah, jadi tipe orang yang kedua adalah orang yang pengen gemuk sendiri, yang merasakan bahwa yang memikirkan bahwa berbeda ya pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada keluarga. Padahal itu adalah sesuatu yang sama. Oke, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya layanilah keluarganya dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, milikilah sikap hati yang fleksibel, siap dibentuk oleh Tuhan. Ya sama juga mungkin dengan orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin dengan pimpinan, dengan keluarga, orang tua. Coba buat ini, siap mak, ya, siap bos, gitu deh. Selama itu baik kerjakanlah.
Kadang-kadang, aduh, nggak cocok aku kayak gini gitu ya. Nggak bisa aku kalau di kayak gini kan, nggak nyaman kurasa. Bisa nggak ya kita sungguh-sungguh menikmati tanggung jawab yang sedang Tuhan berikan, ya lebih fleksibel untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya orang yang kedua itu sedang dibentuk Tuhan seperti itu, tetapi dia memilih untuk mendengarkan kenyamanannya. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Apa yang kau ragukan dan khawatirkan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu ya. Bahkan siapapun orang tua kita, ya keluarga kita, itu juga akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir. Ya kadang-kadang deh, ada orang yang, wah aku harus kayak gini dulu ku buat orang tuaku, gitu harus bangga dia sama aku. Ada kayak gitu. Harus bisa dilihatnya dulu aku beruang, kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa melayani orang tua kita dengan maksimal, ya nggak bisa menyampaikan keinginan kita, ya pada akhirnya Tuhan pun akan memelihara mereka. Ya. Tuhan yang lebih pengen memelihara mereka daripada kita sebenarnya. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita pun nggak mengerjakan tanggung jawab kita untuk melayani keluarga, melayani orang tua. Nah, yang paling menarik di sini ya dikatakan bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, artinya apa? Ya akan selalu ada orang mati, gitu. Akan selalu ada orang mati yang akan melayani orang lain, gitu. Yang akan melayani orang mati juga. Sederhananya kayak mana? Tuhan Yesus itu mau bilang kayak gini, di. Jadi kan di sini Yesus itu juga mau merobohkan konsep budaya mereka yang sebenarnya terlalu kaku, gitu ya. Harus aku yang mengerjakannya. Padahal kan sebenarnya orang lain pun bisa mengerjakan itu. Karena pekerjaan Tuhan itu sekarang dan sangat mendesak untuk dikerjakan. Melayani Tuhan itu harusnya sekarang dan saat ini. Seperti itu. Nah, kalau pada akhirnya kita nggak bisa gitu ya mengerjakan tanggung jawab kita, Tuhan bisa sediakan orang lain. Nggak bisa kita yang menguburkan orang tua kita. Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Nggak bisa kita melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Tuhan bisa melakukannya. Jadi orang tua nggak menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Nah, em, jadi ini di salah satu hal yang perlu kita lihat di dalam cerita Alkitab. Musa itu nggak tahu di mana kuburannya. Ya, Musa itu nggak tahu di mana kuburannya. Jadi waktu itu setelah Musa meninggal, jasadnya itu mau direbut sama iblis. Ini ada di Yoel ya. Silahkan nanti boleh dibaca-baca kitab Yoel. Jadi jasadnya Musa itu mau dicuri sama iblis. Tetapi nanti Tuhan bilang ke malaikat Gabriel untuk datang ya mengambil jasadnya Musa itu. Agar apa? Karena iblis mau pakai jasadnya Musa biar orang-orang Israel itu nanti menyembah dia. Kayak gitu. Tapi Tuhan nggak berkenan dengan rencana itu. Tuhan suruh malaikatnya mengambil jasad Musa dan akhirnya apa? Tuhan sendiri yang menguburkan jasadnya Musa itu. Biar jangan sampai nanti orang Israel tahu dan jadi menyembah jasadnya Musa. Seperti itu, Dik. Jadi kalau nggak bisa kita melakukannya, Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Ya, ya keinginan-keinginan kita itu. Seperti itu, Dik. Tuhan sendiri yang akan merealisasikannya. Iya, Bang, keinginanku ini baiknya sebenarnya. Iya, tetapi pekerjaan Tuhan itu sangat mendesak untuk dilakukan. Dan Tuhan mau kita mengerjakan itu terlebih dahulu. Kayak gitu. Ya baik itu mengerjakan pekerjaan, mengerjakan tanggung jawab kita baik. Tetapi ketika Tuhan minta kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita untuk semakin dekat sama Dia, Tuhan mau kita kerjakan sekarang dan saat ini. Ya, Tuhan nggak mau kita punya terlalu banyak alasan untuk nggak berinteraksi sama Dia. Kadang-kadang kan kita berpikir, Tuhan aku punya suatu kerjaan yang baik loh, kayak gitu. Pekerjaan tanggung jawab. Ya kadang-kadang Tuhan tolerir, silahkan kerjakan. Tapi itu bukan jadi alasanmu untuk nggak menikmati aku, gitu, untuk nggak berinteraksi denganku, gitu kata Tuhan. Kadang-kadang kita punya terlalu banyak alasan, ya. Itulah orang yang punya banyak alasan juga. Ya, aku menguburkan bapakku, gitu. Aku mau mengerjakan ini, aku mau mengerjakan itu. Aku nggak punya waktu untukmu Tuhan. Oh gitu ya, gitu. Oh, sangkamu kau itu siapa kata Tuhan. Ya,
itu bisa kukerjakan sendiri gitu. Tapi relasiku denganmu itu paling penting. Ya, itu nggak bisa dikerjakan orang, nggak bisa kau kerjakan, aku bisa mengerjakannya. Kayak gitu. Sama kayak ini ya, sama kayak di Minggu Palmarum itu. Di Minggu Palmarum itu kan banyak orang bilang ahli Farisi, orang-orang Taurat, ya ahli-ahli Taurat, orang Farisi bilang, suruhlah mereka diam. Terus Yesus bilang, kalau mereka diam, batu ini bisa kusuruh gitu untuk melayani, untuk menyembah aku. Gitu. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita memprioritaskan Tuhan. Mari kita memprioritaskan Kristus. Ya, jadi dan mari pula lah kita melayani sesama kita ya untuk mengenal Kristus. Oke. Nah, orang yang ketiga dan seorang lagi berkata, aku mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Ini lagi ya. Kalau tadi untuk mengerjakan tanggung jawabnya, ya dia merasa harus gemuk sendiri, nggak perlu melayani keluarga, nggak tahu apa yang menjadi prioritas. Nah, orang yang kedua, dia ini juga orang yang pengen pamit ya dengan keluarganya. Tampaknya kalau melihat jawaban Yesus, sepertinya ada sesuatu yang nggak cocok antara dia dengan keluarganya. Ada masalah mungkin, ya, ada suatu komitmen bersama mungkin. Tetapi Yesus berkata apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi yang Tuhan mau itu, ya kita nggak jatuh ke dalam masa lalu kita. Nggak jatuh di dalam pikiran-pikiran kita yang nggak perlu. Tetapi kita Tuhan mau itu menjadi seorang pembajak yang terus berjalan mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Yang punya satu komitmen hati untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Komitmen, keseriusan. Kadang-kadang kita ini jadi mudah terdistraksi, ya terganggu. Karena masa modern ini, ya kadang-kadang lihat reels, lihat ini, lihat itu. Ya, jadi terganggu lagi ya dengan tips-tips yang nggak beres akhirnya kita lebih dengarkan itu yang Tuhan mau apa kita ini bertumbuh serius komitmen sama dia ya itu yang paling penting itu yang paling perlu kayak gitu deh ya kadang-kadang ini kemarin abang bilang kadang-kadang ya, kita larut dalam masa lalu kita penyesalan-penyesalan kita hal-hal yang nggak perlu ya itu yang seringkali menjadi prioritas dalam pikiran kita padahal Tuhan Yesus bilang apa yaitu ada juga ya tulisannya Paulus. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang indah untuk dipikirkan, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Ya, nggak usah larut di dalam penyesalan-penyesalan masa lalu yang nggak perlu. Tapi pikirkan apa yang baik. Pikirkan bagaimana kita bisa merealisasikan atau menyatakan pekerjaan Tuhan. Pikirkan bagaimana aku bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Pikirkan bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani, berdampak kepada sesama. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan membantu. Jadi ini ya, Tuhan mau keseriusan kita, komitmen kita untuk pekerjaan Tuhan. Makanya ini ya, di dalam relasi itu, di dalam relasi, ada relasi vertikal, relasi kita dengan Tuhan. Ada juga relasi horizontal kita dengan sesama. Tetapi ada juga yang satu lagi ya, relasi diri kita dengan diri kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang kita itu bisa menyiksa diri kita, memikirkan hal yang nggak perlu, ya, larut di dalam kesibukan-kesibukan yang nggak perlu. Tapi ada nggak ya kita mau ngobrol dengan Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam pembacaan Bible reading kita, saat teduh kita. Ya ngobrol dengan serius sama Tuhan. Kalau Martin Luther itu kadang-kadang dia 2 jam itu ngobrol sama Tuhan. Ya cuma kita merasa kadang Tuhan itu nggak sungguh-sungguh dengar. Padahal dia dengar, dia tahu, dia paling ngerti, dia paling pengen dengar omonganmu. Dia paling pengen dengar teleponmu, Dik. Kadang-kadang kita merasa, oh, aku ini pengen loh seorang nelpon aku, menghubungi aku, nanyakan kabarku, memperhatikanku. Padahal Tuhan itu pengen kali dengar teleponmu. Gitu. Tuhan itu pengen kali mendapatkan chatmu. Cuma nggak kau kirimkan gitu ya.
nggak kau sampaikan. Jadi sang kamu di dalam relasimu secara pribadi sama Tuhan, Tuhan itu nggak nunggu gitu ya. Tuhan itu nunggu. Kristus itu menunggu. Cuma orang yang ketiga ini dia nggak peka dan dia nggak ngerti firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia pergi. Coba ini ya, abang coba merenungkan. Kira-kira ketiga orang ini, Yesus itu sayang nggak ya sama mereka? Yesus itu sayang kali sama mereka. Tapi mereka memilih untuk pergi. Coba bayangkan gimana ya perasaannya Tuhan itu. Gimana perasaannya Kristus itu? Dia sayang kali kepada ketiga orang ini, tapi ketiga orang ini memilih untuk pergi. Gitu. Itu satu hal yang harus kita renungkan ya, bagaimana cintanya Kristus kepada kita itu sungguh-sungguh, makanya Tuhan itu minta kita pun sungguh-sungguh kepada Dia. Ya bisa nggak ya kita jadi berkat gitu bagi sesama, bagi orang lain, agar ya hadirat Tuhan itu bisa dirasakan gitu melalui pelayanan kita. Ya kayak Yusuf misalnya, semua yang dia kerjakan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dia itu keberadaannya itu sangat dibutuhkan, ya sangat diharapkan. Tapi apakah Yusuf itu menyombongkan diri? Enggak ya, dia semata-mata karena hanya pengen melayani Tuhan. Gitu ya, Dik. Atau kita ini sama-sama enggak ada bedanya ya sama hewan-hewan itu, sama binatang itu gitu. Yang hanya memikirkan diri kita gitu, yang mengotori tadi kita bahas di saat teduh soal tubuh ya, mengotori tubuh kita dengan hal yang enggak perlu. Tapi alih-alih mungkin ya orang-orang di sekitar kita itu pengen, nggak ada mungkin yang peduli sama mereka. Kadang-kadang abang pernah nonton Reels, nonton YouTube. Jadi, Dik, adalah dia lihat orang sendiri merenung. Tiba-tiba di dalam video ini dia datang dan dia kasih bunga. Sampai orang itu, Dik, saking berharapnya mungkin ada yang ngobrol sama dia. Sampai dia nangis mendapatkan bunga itu. Saking mungkin dia sangat sedihnya. Bisa nggak ya kita jadi orang yang seperti itu? Yang berbagi kepada orang lain. Ya, yang menghubungi orang lain mungkin terlebih dahulu. Ya, orang lain yang selama ini mungkin menghubungi kita, nggak pernah kita hubungi. Ada nggak ya kita tanyakan kabarnya? Ya, orang-orang yang uh, mengasihi kita. Tapi ya selama ini mungkin kita nggak sungguh-sungguh ya jadi berkat. Bisa nggak ya kita berbagi, berbagi hidup, ya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan maksud untuk itu, yang nggak melihat masa lalu, bukan untuk menyesali meratapi hal yang nggak perlu, seperti itu. Oke, nah jadi dari hal itu ya kita diajarkan oleh Tuhan, ya marilah kita komitmen melihat masa depan yang Tuhan sediakan. Ya, marilah kita menjadi orang yang komitmen memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya, bisa nggak ya kita pikirkan itu? Apa ya Tuhan yang bisa ku kerjakan biar kau senang? Apa ya? Bisa nggak ya itu kita pikirkan, kita renungkan? Apa yang bisa ku kerjakan ya Tuhan? Gitu. Entah menyapu kek. Kalau aku menyapu, kau senang nggak ya Tuhan? Ya, kalau aku nyuci piring, aku nyuci baju, aku saat teduh kayak gini, kira-kira uh, kau itu senyum nggak ya ngelihat aku? Bisa nggak ya kita berinteraksi kayak gitu? Atau kita selalu menantikan hal yang nggak pasti gitu ya? Hal yang nggak pasti gitu di. Oke, nah dari ketiga hal ini, abang coba renungkan, coba simpulkan ya. Marilah kita meninggalkan kenyamanan kita ya untuk mengikuti Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah kenyamanan yang sesungguhnya. Yang kedua, marilah kita melayani sesama kita untuk mengenal Kristus. Dan jadilah orang yang fleksibel, siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, siap untuk dibentuk oleh Tuhan bahkan melalui sesama. Kadang-kadang kita kalau dinasihati orang langsung tuh, ya apa defense mekanisme. Wah enggak kayak gitu, gitu ya. Apa self defense gitu, mekanisme defense langsung kita buat. Tapi ada nggak ya kita mau dengar dulu, ya jadi lebih fleksibel deh.
Oh gitu ya Kak, gitu ya Mak Tua, gitu ya Pak Tua. Oh, oke lah nanti ku perbaiki ya Pak Tua, Mak Tua. Nah inilah Dik, inilah orang yang punya keluasan hati. Ya dia siap gitu hatinya untuk dibentuk, siap untuk dikoreksi. Dan yang ketiga, marilah kita komitmen untuk melihat masa depan yang Tuhan sediakan. Ya, memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu memikirkan pekerjaan Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan Tuhan untukmu. Kalau kita mau jadi orang yang, ya ketika Tuhan mencintai kita, Kristus mengharapkan jawaban kita, tapi kita memilih untuk pergi. Ya, kita memilih untuk lari dari Dia. Oke, sebelum kita tanya jawab, mari kita tutup pembacaan firman ini dengan doa. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh Tuhan ingatkan, boleh Tuhan tegur, boleh Tuhan selidiki. Kami sadar bahwa kami memiliki banyak berhala di hati kami. Kami memiliki banyak kepalsuan di hati kami, Tuhan. Tolong selidiki kami, bongkar isi hati kami, agar kami boleh semakin sungguh-sungguh mencintai Engkau. Agar kami boleh menjadi berkat, bahkan melalui perkara-perkara sederhana ya Tuhan. Berkati adik-adik yang mendengarkan ini. Ada Yuni, ada Ruth. Kami bersyukur, boleh diingatkan, boleh ditegur oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat ke depannya. Kuatkan kami, karena kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa. Biarlah terang Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk semakin bergairah melayani Engkau. Setelah ini kami akan diskusi Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan hati kami. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Abang akhir ya.